speed of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Holy dude. Halo Tabiawaya, selamat baku dapat lagi di Torang di channel ini ya. Kali ini kita akan bahas tema yang sedikit berbeda, yaitu tentang cerita UFO dan alien. Apakah pernah terlihat di tanah Minahasa? Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain di berbagai negara, bahkan di daerah-daerah Indonesia sendiri, atau memang tidak pernah sama sekali. Tentu cerita begini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bagi yang suka tema cerita kali ini, terima kasih. Semoga infonya bermanfaat. Dan bagi yang tidak suka, tidak apa-apa. Oke, mari tolong mulai. Jadi, beberapa waktu lalu tanpa sengaja kita ketemu file ini di internet guys. Yaitu foto dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis beberapa tahun lalu tentang penampakan UFO di Indonesia. Ini DP foto guys. Terjemahannya kira-kira begini guys. Dokumen ATIK 108992. Piring terbang melintasi Indonesia atau piring terbang di atas Indonesia. Tanggal 23 Februari tahun 53. Sebuah objek asing berbentuk telur atau berbentuk oval terlihat melintasi Gorontalo di Sulawesi Utara tanggal 23 Februari tahun 53. Objek ini memancarkan cahaya hijau keabu-abuan dan cahaya merah yang terlihat dari ekor. Objek itu terbang dengan cepat dari utara ke arah selatan. Jadi itu kira-kira dia punya isi guys. Jadi dokumen ini adalah laporan tentang UFO yang terlihat di Sulawesi Utara tahun 1953 yaitu di wilayah Gorontalo. UFO itu singkatan dari Unidentified Flying Object, artinya benda melayang atau benda terbang yang tidak dapat dikenali atau tidak dapat diidentifikasi, atau biasa kita kenal dengan istilah piring terbang. Ya, orang tahu bersama cerita-cerita tentang UFO dan alien masih menjadi misteri, entah benar atau tidak, tapi cerita-ceritanya sangat banyak dan muncul di berbagai belahan dunia. Meskipun belum pernah terbukti secara nyata, tapi berdasarkan banyak sumber, orang yang menyaksikan atau melihat sendiri penampakan UFO dan alien ini bukan hanya puluhan, ratusan atau ribuan saja. Orang yang mengalaminya sudah jutaan orang di berbagai negara. Cerita-cerita tentang ini banyak sekali di internet guys. Jadi boleh torang cari sendiri ya. Tapi itu kisah yang terjadi secara global ya guys. Kali ini torang fokus saja ke peristiwa yang terjadi di Sulawesi Utara atau secara khusus di Torang Petana Minahasa saja. Mari jo torang browsing. Setelah beberapa kali mencari data dengan menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia, rupanya kita belum menemukan data yang kita cari. Akhirnya kita coba pakai kata kunci berbahasa Inggris dengan kata kunci UFO over Indonesia, artinya UFO di atas atau melintasi Indonesia. Barulah keluar beberapa informasi yang bagus. Yang pertama, kita buka dulu ini situs Wikipedia ini. UFO sightings in Indonesia. Artinya kan penampakan UFO di Indonesia. Nah, di sini boleh kita lihat ada informasi tentang daerah-daerah mana saja di Indonesia ada laporan tentang penampakan UFO. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi ini guys. Kalau kita lihat di sini informasi tentang Manado nggak ada ya. Tapi boleh kita lihat di sini tertulis Gorontalo tahun 1953. Dengan demikian sebenarnya kita sudah mengkonfirmasi kebenaran foto dokumen yang tadi, bahwa memang pernah terlihat UFO di wilayah Sulawesi Utara pada tahun 53 di wilayah Gorontalo. Tapi pertanyaan sekarang, apakah di Minahasa sendiri pernah terjadi penampakan UFO atau alien? Mari kita cari informasinya lagi guys. Nah, di sini kita temukan satu situs lagi guys dengan judul
Berapa banyak penampakan UFO di Indonesia? Mari torong buka DP link. Di sini torong lihat ada yang menjawab pertanyaan itu. Namanya Bayu Amus. Tertulis beliau ini seorang researcher ufologi atau peneliti UFO atau pengamat UFO lebih dari 20 tahun. Dia menjawab pertanyaan tadi dengan hundreds, guys. Itu artinya berarti sudah ratusan peristiwa UFO terjadi di Indonesia. Bahkan dia share gambar peta Indonesia ini yang sudah dia tandai daerah-daerah mana saja yang pernah mengalami kejadian itu. Dan di sini juga dia menjelaskan sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Kita boleh lihat sendiri. Nah, di sini ada gambar penampakan di mana ini, guys? Coba tolong baca ya. Salah satu penampakan terkenal terjadi tahun 75 di Cimalaya, offshore Cimalaya, di mana Insinyur Tony Hartono, salah satu engineer oil rig, melihat sebuah titik hitam di langit terbang menuju ke arah rig dalam kecepatan yang tinggi. Kemudian terlihat seperti bulan penuh, tapi dengan bentuk oval dan berwarna merah tua. Ini gambarnya, guys. Penampakan lain yang cukup terkenal dilaporkan oleh turis Japanese bernama Ryo Terumoto yang berkunjung ke Bali tahun 1972 dan mengambil gambar Gunung Agung Bali, menangkap sebuah objek terbang berbentuk metal yang berwarna silver. Kemudian ada cerita-cerita lain juga yang terjadi di Denpasar, Bali tahun 2011. Kemudian di tahun 2005. Kemudian ada penampakan alien di daerah mana ini, guys? Di Alor Island. Ini kalau tidak salah di Papua ya. Bulan Juli tahun 1959. Ceritanya boleh dibaca sendiri ya, guys. Ini cukup panjang. Tapi kembali lagi ke peta ini, guys. Kalau kita lihat, dia ada tandai juga daerah Tanah Minahasa ya. Berarti artinya pernah ada kisah yang dilaporkan terjadi di tanah Toar Lumimut, guys. Gimana, penasaran kan? Mari torong cari lagi datanya. Di footnotes atau catatan kaki ini bisa torong lihat ada tulisan Beta UFO. Mari torong cari tahu Beta UFO Indonesia. Mari torong buka ini link Beta UFO Indonesia. Beta UFO singkatan dari benda terbang aneh, Unidentified Flying Object, adalah komunitas kelompok pengamat beta atau benda terbang aneh di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 26 Oktober 1997. Kelompok ini berusaha mendata semua penampakan benda terbang aneh, khususnya yang terjadi di Indonesia. Mari torong buka DP website Beta UFO Indonesia. Nah, ini dia Beta UFO Indonesia. Torang mau cari dorong pencatatan apakah pernah ada laporan dari tanah Sulawesi Utara atau Minahasa. Nah, ini dia, guys. Ini dorong pencatatan penampakan UFO di Indonesia dari sebelum tahun 45 sampai tahun 2017. Torang cari dari mulai yang paling bawah ya, sebelum tahun 45. Di sini hanya ada cerita dari Bali, Jawa, dan Sumatera saja. Kita cari lagi ya. Tahun 46 sampai 55. Di sini ada 21 catatan yang berasal dari berbagai daerah, dan rupanya ada catatan dari Sulawesi Utara, guys. Tahun 1952. Mari Jotorong buka. Ternyata ceritanya hanya pendek saja, yaitu kisah dari purnawirawan kolonel penerbang Daniel Boro tahun 1952 yang mengatakan bahwa terdapat seorang anak yang sedang bermain di sawah, kemudian dikejutkan oleh sebuah UFO berbentuk cakram yang mendekatinya lalu melesat terbang ke atas dengan suara mendesis. Anak itu terlihat pucat pasi ketakutan karena ia melihat seseorang memandanginya
dari jendela bulat yang dikelilingi oleh paku-paku keling dari pesawat UFO tersebut. Sayang tidak dijelaskan di desa mana terjadi kisah ini ya. Tapi kalau teman-teman tahu di mana persis terjadi kisah ini, boleh langsung komentar nanti ya. Kita lanjut lagi mencari cerita-cerita yang lain. Kita buka tahun 56 sampai 65. Boleh orang lihat di sini tidak ada cerita dari Minahasa atau Manado. Di Sulawesi hanya ada cerita dari Sulawesi Selatan, yaitu Makassar dan Jenoponto, di mana banyak sekali penduduk yang melihat piring terbang pada tanggal 22 Juni tahun 1955. Oke, kita lanjut ke tahun 66 sampai 75. Nah, di sini ternyata ada cerita dari Manado, guys. Langsung orang klik. Manado, Sulawesi Utara, tahun 1969. Ini adalah kisah dari seorang bernama Desi Rosanto Budi. Kita bacakan dengan cepat dan singkat ya ceritanya. Aku masih ingat benar waktu itu hari menjelang senja, kira-kira jam 6 sore lebih sedikit, tahun 1969 bulan Juni. Kami tinggal di bumi beringin Manado. Seperti biasa, ibuku suka duduk-duduk di teras depan. Dari tempat kediaman kami, pemandangan ke laut lepas tanpa terhalang. Dari rumah terlihat Gunung Manado tua. Tiba-tiba ibu berteriak memanggil kami agar cepat-cepat ke depan. Kami berlarian menghampiri ibu. Lalu apakah yang kami saksikan? Dari arah laut muncul sebuah benda yang bulat bercahaya kuning kemerah-merahan, disertai cahaya-cahaya lain, yaitu warna kuning kebiru-biruan dan agak hijau-hijauan pula. Bentuknya bulat besar. Dengan tenangnya benda itu seakan terbang lurus seperti menghampiri ke arah kami. Sementara kami semua terpukau. Benda itu terus terbang dan terbang melewati kami seperti hanya beberapa meter saja di atas pohon mangga dekat rumah. Terus terbang lurus ke arah gunung berapi Lokon atau Soputan yang pada waktu itu sedang aktif. Kami mengikuti dengan pandangan kami hingga benda itu tidak nampak lagi. Dan rupanya ibu dari Bu Desi ini mengalami pengalaman yang sama melihat UFO ketika mereka pindah ke daerah Lembang, Jawa Barat 10 tahun kemudian. Oke, orang lanjut lagi. Tahun 76 sampai 85. Wow, di sini banyak sekali cerita yang muncul. Tapi sayang tidak ada cerita dari Torang Petana Minahasa. Kalau gitu, orang skip aja ya. Kalau teman-teman mau membaca setiap ceritanya, boleh buka langsung link website Beta UFO Indonesia. Orang buka lagi tahun 86 sampai 95. Di sini juga sama dengan yang tadi, banyak cerita tapi tidak ada dari Manado. Next, tahun 96 sampai 2005. Mudah-mudahan di sini ada ya. Nah, ini dia. Sulawesi Utara, 26 Desember tahun 2000. Orang langsung buka. Rupanya DP cerita panjang sekali ini guys. UFO mendarat di Desa Maumbi, Air Madidi. Kita kasih ringkas di DP cerita ya. Jadi kejadiannya hari Selasa malam tanggal 26 Desember 2000. Berarti ini hari Natal kedua ya. Warga Peru Maumbi Permai menyaksikan UFO mendarat di area perkebunan sekitar dorong tempat tinggal, sekitar jam setengah 9 malam. Menurut saksi mata, UFO tersebut berbentuk seperti helikopter dan hanya berada 50 meter dari rumahnya dan hanya berbunyi seperti mendesis. Terdapat lampu berwarna merah terang berkedap-kedip terus-menerus di bagian depan dan belakang. Begitu warga beramai-ramai menuju tempat itu, benda tersebut langsung bergerak dan terbang dengan sangat cepat. Kisah ini ternyata sempat muncul di berbagai media cetak dan sempat diselidiki oleh tim kepolisian Polda Sulut yang mempunyai pendapat awal bahwa benda yang dilihat warga itu hanyalah helikopter biasa dari perusahaan tambang yang kian banyak beroperasi di Manado. Tapi warga menepis dengan bilang kalau itu hanya helikopter biasa, mana mungkin tidak ada suaranya. Benda yang mereka lihat ini suaranya kecil seperti mendesis saja, tapi ketika mau dihampiri bendanya naik secara vertikal dan terbang menghilang dengan sangat cepat. Di sini memang tidak disebutkan hasil dari penyelidikan Polda Sulut. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu boleh nanti kasih komentar juga tentang ini ya. Orang lanjut lagi mencari data. Rupanya dari tahun 2006 sampai 2017 sudah tidak ada cerita lagi dari Minahasa atau Manado guys. Tinggal cerita dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Tapi kita ketemu juga satu artikel di Tribun Manado yang mengisahkan seorang bernama Michael Sando yang tidak sengaja mengambil gambar Pulau Manado tua, dan terdapat 7 benda berbentuk piring terbang yang bercahaya. Entah benar atau tidak, boleh kita lihat sendiri fotonya ini guys. Dia bilang begini, beberapa hari yang lalu sore hari ketika lagi mengambil gambar di pesisir pantai di belakang Boulevard Manado yang berhadapan langsung dengan Gunung Manado tua, saya kebetulan memotret fenomena 7 pesawat UFO yang melintas di atas perairan belakang boulevard tersebut. Entah benda apa itu, yang pasti saya baru sadar ketika melihat hasil foto itu. Sampai saat ini saya juga belum tahu apa itu. Mungkin kesalahan dalam pemotretan atau itu benar-benar pasukan UFO. Kisah Michael ini mungkin hampir sama dengan cerita penampakan UFO yang terjadi di pantai North Carolina, Amerika Serikat, seperti foto ini guys. Oke, kira-kira begitu dulu yang bisa kita share untuk saat ini ya. Kita sudah cari-cari tapi belum berhasil menemukan banyak data tentang cerita UFO dan alien di Tanah Minahasa. Jadi kesimpulannya, apakah pernah terlihat UFO dan alien di Tanah Minahasa? Jawabannya iya. Mungkin saja masih banyak sekali cerita-cerita yang terjadi, tapi banyak orang memilih untuk menyimpan kisahnya sendiri. Tapi percaya atau tidak, kembali ke masing-masing ya. Di sini saya tidak mengajak orang untuk percaya apakah UFO itu benar-benar ada atau tidak. Saya hanya membagikan informasi. Tapi kalau teman-teman punya cerita atau pengalaman pribadi tentang UFO dan alien di Tanah Minahasa, boleh share di kolom komentar ya. Akhir kata, salam sehat untuk semua. Pakatuan, wo pakalawiran.